Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pointer. Pointer ini adalah materi kita yang terakhir untuk algoritma dan pemrograman 2020. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian pointer, jadi ada pengantar mengenai memori komputer. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai memori komputer? Jadi untuk mengetahui memori komputer ini, ini adalah sebagai pengantar pointer. Jadi diperlukan pengetahuan mengenai memori komputer. Yang harus kita tahu adalah apa fungsi memori komputer, terus bagaimana hubungannya dengan program, variabel, dan memori. Jadi seperti yang kalian ketahui, memori komputer di sini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan RAM atau Random Access Memory. Jadi ada yang disebut dengan ROM. Jadi RAM ini adalah istilah memori yang bersifat volatile atau dia harus punya listrik untuk bisa menyalakan memori ini. Jadi isi memori akan hilang bila catu daya dicabut. Ya, jadi RAM bisa dibaca dan ditulisi data secara cepat. Contohnya di sini ada DDRAM, SDRAM, dan cache memory. Terus yang kedua ada ROM atau read only memory. Read only memory ini bersifat non volatile atau dia masih eksis di memori walaupun catu dayanya dicabut. Jadi ROM ini bisa dibaca secara cepat, tetapi untuk menulisi ROM butuh sequence atau urutan tertentu. Contohnya adalah ROM BIOS. Nah, pada mata kuliah ini yang kita pakai adalah memori yang dibahas, yaitu RAM atau Random Access Memory. Oke, jadi fungsi RAM ini menyimpan instruksi hasil kompilasi program dan menyimpan data-data variabel. Jadi ketika suatu program dikompil, beberapa byte memori dari RAM akan dialokasikan untuk menyimpan instruksi dan menyimpan data variabel. Alamat memori yang dialokasikan ditentukan secara otomatis oleh compiler. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi pada saat menjalankan atau mengcompile di dalam memori atau di dalam RAM tersebut, dia akan menyimpan di dalam blok-blok memori. Ya, blok-blok ini misalnya untuk variabel A disimpan di blok sekian ya. Jadi nilainya akan masuk di sini dan alamat memorinya adalah sekian dan seterusnya ya. Oke. Jadi setelah kita mengetahui memori, apa itu pointer? Jadi sebenarnya pointer adalah sebuah variabel ya. Sekali lagi pointer adalah sebuah variabel ya atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Jadi pointer ini bisa menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Pointer hanyalah variabel yang menyimpan alamat memori. Memori tersebut dapat berasal dari variabel, objek, dan lain-lain. Jadi dengan pointer kita dimungkinkan untuk menunjuk suatu memori, mendapatkan isi dari memori, dan mengubah isi dari memori yang ditunjuk. Jadi sekali lagi ada 3 yang bisa dilakukan oleh pointer. Yang pertama adalah dia bisa menunjuk suatu memori, terus mendapatkan isinya dari memori tersebut dan mengubah isi dari memori yang ditunjuk. Ya, dalam pointer terdapat 2 macam operator yang kita gunakan. Yang pertama ada yang disebut address of, simbolnya adalah dengan tanda dan ini. Dan yang kedua adalah dereference operator atau simbolnya dengan tanda bintang. Oke, kita lanjut pada macam-macam operator pada pointer. Tadi yang pertama adalah address of operator atau tanda dan ini. Jadi ini adalah operator yang memungkinkan kita mendapatkan atau melihat alamat ya. Jadi yang ada dan ini adalah untuk melihat alamat memori yang dimiliki variabel tersebut. Jadi cara menggunakannya adalah dengan meletakkan tanda dan di depan identitas saat pemanggilan variabel. Jadi hal itu akan membuat compiler memberikan alamat memori ya. Jadi compiler akan memberikan alamat memori bukan isi atau nilai dari memori tersebut. Jadi kalau kita tadi akan mengakses alamat, gunakanlah tanda dan di depannya. Dan itu disebut sebagai address of operator sesuai dengan namanya.
contoh coding ya, contoh program kalian bisa lihat seperti ini. Caranya mengakses adalah dengan menambahkan tanda dan di depan variabel. Ingat sekali lagi, pointer adalah sebuah variabel ya. Oke. Terus yang kedua ada di reference operator atau yang kita berikan tanda sebagai tanda bintang. Ini adalah operator yang memungkinkan atau mendapatkan isi atau nilai dari sebuah memori berdasarkan alamat memori. Jadi, untuk tanda bintang ini dia akan mengambil nilai dari alamat memori tertentu, ya, atau isinya. Oke. Jadi contoh cara penggunaannya adalah seperti ini ya. Ada sebuah variabel ya. Kita punya sebuah variabel dengan nama var. Var tersebut sudah diinisialisasikan. Ini adalah 2 ya. Jadi pada saat var tersebut di cout pasti hasilnya adalah 2. Pada saat di cout dan var ya atau alamatnya, maka dia akan muncul alamat dari variabel var tersebut. Nah, pada saat kita akan menunjuk isi dari variabel var ya, kita bisa mengakses dengan bintang dan var ya. Jadi isinya adalah 2 ya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi var sama dengan 2 berarti isi dari alamatnya var ya. Jadi yang ditunjuk adalah isi dari alamatnya var adalah 2. Oke. Jadi kita lanjut, ini pointer adalah sebuah variabel ya, jangan lupa variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lainnya. Kita dimungkinkan untuk mengubah nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer dan menyalinnya. Selama program berjalan, kita bebas mengubah tujuan dari pointer, mengubah untuk menunjuk ke alamat memori variabel lain atau menunjuk ke alamat memori yang bukan merupakan variabel. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat ilustrasinya. Pada saat kita punya variabel myvar, ya, myvar tersebut misalnya punya isinya adalah 75, ya, dan alamat myvar adalah ini. Alamat myvar adalah 0x69FE-F8. Sama juga pada saat kita mendeklarasikan myPointer ya dengan ada tanda bintang di depannya, maka yang ditunjuk adalah isi dari alamatnya ini ya. Jadi alamatnya adalah sekian dan isinya adalah sekian. Oke. Ya, jadi bagaimana kita mendirikan pointer? Pointer bisa kita dirikan, ini bentuk penulisannya. Yang pertama pasti ada tipe data di depannya dan ada bintang identitas ya, atau bisa juga tipe data bintang identitas sama dengan dan var ya. Jadi ini berarti isi dari bintang identitas adalah alamat var ya. Ini contoh penulisannya seperti ini ya. Jadi tipe datanya yang dipakai boleh macam-macam, bisa integer, double, dan seterusnya. Oke, identitas ini kita seperti memberikan nama pada sebuah variabel. Jadi bebas mau dikasih nama apa. Oke. Jadi pada umumnya pointer sebenarnya adalah variabel. Jadi peraturan yang dimiliki oleh variabel juga berlaku pada pointer. Jadi tidak jauh beda dengan variabel. Pointer hanya mendapatkan beberapa perbedaan, yaitu penambahan 2 operator yang akan membuat variabel menjadi variabel pointer. Operatornya tadi ada dan atau bintang tadi ya. Untuk mendirikan sebuah variabel pointer, kita hanya menambahkan di reference operator sebelum identitas. Ya, jadi untuk menambahkan variabel pointer, kalian cukup menambahkan di reference operator atau tadi tanda bintang sebelum identitasnya. Operator di reference tidak harus melekat pada identitas ya. Jadi operator tersebut bisa juga diletakkan setelah tipe data atau di antara tipe data dan identitas ya. Jadi tidak harus dia melekat, dia boleh di spasi ya. Dia boleh misalnya di dekat tipe data atau
di antara tipe data dan identitas tadi. Pointer tidak hanya berlaku pada variabel, kita juga dapat melakukannya pada function, objek, dan lain-lain. Dengan cara implementasi pointer selain pada variabel, caranya masih sama seperti kita melakukannya pada variabel. Jadi sama semua caranya seperti memperlakukan variabel. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk lebih memperjelas pointer. Jadi misalnya kita punya variabel Andi, ya, variabel Andi isinya adalah 25. Sedangkan Fred sama dengan Andi, ya. Berarti Fred isinya pun 25. Nah, sekarang kita akan lihat Ted. Ternyata ada variabel Ted. Variabel Ted adalah isinya alamatnya Andi. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan Andi akan memberikan variabel Ted alamat dari variabel Andi. Karena variabel Andi diberi awalan karakter ampersand atau ditanda dan kita sebut ampersand, maka yang menjadi pokok di sini adalah alamat dalam memori, bukan isi variabel. Oke, jadi misalnya si Andi di dalam sebuah memori dia mempunyai isi 25 tadi ya dengan alamatnya 1776. Maka isi dari Fred tadi karena Fred sama dengan Andi 25. Nah, sedangkan kalau isinya Ted ya, Ted adalah sama dengan dan Andi. Berarti Ted ini isinya adalah alamatnya si Andi. Ya, jadi bukan 25 tetapi 1776. Oke. Kita lanjutkan. Jadi alamat memori tempat suatu variabel disimpan disebut reference dari variabel tersebut. Reference suatu variabel dapat diakses melalui reference operator tadi dengan tanda dan. Secara bahasa, operator N ini bisa diartikan menjadi alamat dari. Ya, jadi kalian bisa sebut ini sebagai alamat dari sebuah variabel. Dengan mengakses pointer, kita dapat mengakses nilai yang tersimpan secara langsung dengan memberikan awalan operator asterisk atau di sini tanda bintang pada identifier pointer yang berarti value pointed by, ya, atau dia akan mencari nilai dari yang dipoinkan tadi, ya. Jadi nilainya siapa yang mau dicari? Contoh, misalnya kita punya variabel bet dengan sama dengan bintang tet, ya, atau asterisk tet. Jadi dapat dikatakan bet sama dengan nilai yang ditunjuk oleh tet. Bet sama dengan 25 karena tet di alamat 1776 dan nilai yang berada di alamat 1776 adalah 25. Ya, jadi misalnya bet ini awalnya nilainya adalah 25. Karena tet di alamat 1776, maka nilai yang berada pada alamat 1776 adalah 25. Atau kita sebut ini sebagai Andi aja tadi ya. Andi sama dengan bintang tet tadi ya. Andi sama dengan bintang tet. Maka pada saat Andi di situ kan tadi 25 isinya. Nah, dia berada di alamat 1776. Nah, siapakah yang ada di alamat 1776? Itu adalah Andi. Berarti isinya berapa sih Andi? 25. Jadi di sini bisa dikatakan Andi sama dengan 25 ya. Atau tadi misalnya kalau bet berarti bet sama dengan bintang tet ya, gitu. Oke, selanjutnya di sini ini tadi ya ilustrasinya. Misalnya kalau kita menggunakan tadi Andi misalnya sama dengan 25 dan Andi 1776. Tet karena tet sama dengan 1776 ya. Tet 1776 isinya, maka bintang tet mana sih yang alamatnya 1776, maka bintang tet isinya adalah 25 ya. Ini mirip dengan tadi. Oke, kita nggak usah ganti tadi ya, ini berarti tetap bet. Ini bet. Jadi sekali lagi saya jelaskan di sini pada saat Andi isinya adalah 25.
dan alamat Andi adalah 1776. Nah, terus tab ternyata itu adalah 1776. Lalu bintang tab maksudnya adalah alamat 1776 itu isinya berapa? Ternyata isinya adalah 25. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita mengakses pointer? Variabel pointer adalah variabel yang memiliki alamat memori sebagai nilai dari variabel pointer tersebut. Dan pada pointer, kita dimungkinkan untuk mengakses nilai dari pointer itu sendiri dan mengakses nilai dari alamat memori yang dimiliki atau ditunjuk oleh pointer. Ya, sama seperti tadi, dia bisa melihat alamat memori, ya. Dia bisa mengakses nilai pointer itu sendiri dan bisa mengakses nilai dari alamat memori yang ditunjuk oleh pointer. Ya, jadi pointer merupakan variabel. Untuk mengakses pointer tidak jauh beda dengan cara mengakses variabel. Untuk mengakses nilai dari pointer, kita hanya cukup memanggil identitas dari pointer tersebut. Pemanggilan itu akan menghasilkan nilai dari pointer yang berupa alamat memori dari variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Karena pointer hanya memiliki nilai berupa alamat memori, untuk mengubah nilai dari pointer atau mengubah tujuan dari pointer kita membutuhkan operator address of tadi ya, atau ampersand pada operan sumber. Ya, jadi contoh begini ya. Jadi misalnya kita punya sebuah variabel dengan nama pin sama dengan dan myvar. Berarti isinya pin adalah alamat dari myvar. Jadi operan sumber akan menghasilkan alamat memori dari myvar dan hal itu merupakan nilai yang dibutuhkan oleh variabel pointer. Bahwa variabel pointer hanya dapat menerima alamat memori dari variabel yang memiliki tipe data yang sama. Ya, jadi jangan sampai kalian membuat atau menunjuk sebuah variabel dengan tipe data yang berbeda. Ya, jadi tipe datanya tetap harus sama. Oke, contoh misalnya kita punya program seperti ini. Misalnya integer var sama dengan 1, var 2 sama dengan var 1 sama dengan 2, var 2 sama dengan 5. Kita punya variabel pointer dengan nama pvar. Pvar isinya adalah dan var 1. Berarti pvar ya, pvar ini isinya adalah alamat dari variabel 1 di mana dia berarti menunjuk alamatnya si 2 ini. Ya, jadi si out var 1 ini ya, var 1 sama dengan itu yang kita tampilkan adalah alamat dari var 1 dan kita see outkan pvar ya. Nah, di sini yang kita see outkan pvar-nya adalah alamat, ternyata pvar adalah alamat dari var 1 juga ya. Jadi nilai yang ditunjuk oleh var 1 adalah alamatnya ya. Jadi atau nilai yang di sini pvar sama dengan sama juga. Jadi setelah kita compile hasil pvar adalah seperti ini. Nah, sama juga di sini pvar sudah berubah dan var 2. Berarti pvar ini sama dengan alamat dari var 2. Jadi dia akan mencetak alamat yang kelima. Nah, pvar tadi kan isinya adalah dan var 2 ya, berarti tetap pvar-nya yang dicetak adalah alamatnya si 5 tadi. Oke, ini cara mengakses pointer. Lalu ini untuk mengakses memori, variabel pointer dapat menyimpan alamat, bukan berarti Anda dapat bebas memberi alamat memori secara langsung pada pointer. Ya, jadi kita tidak bisa membuat alamat memori karena yang menentukan alamat memori adalah compiler tersebut ya. Jadi karena isi atau nilai dari variabel pointer merupakan sebuah alamat memori, maka untuk mengakses nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer, kita membutuhkan operator difference ya atau asterisk tadi. Jadi, pada saat kita mengakses atau membuat sebuah variabel pointer, jangan lupa diberikan tanda bintang di depannya.
ini baru benar. Jadi kita tidak bisa mengakses atau memberikan alamat langsung pada sebuah variabel pointer. Oke, ini contoh pemrogramannya atau codingannya. Jadi misalnya kita punya variabel sama dengan 2 ya, integer bintang pvar sama dengan danvar, berarti pvar ini isinya adalah alamat dari var tadi ya. Nah, pada saat kita lihat var, yang kita tampilkan adalah pasti 2. Nah, pada saat kita akan menampilkan pvar, ini yang ditampilkan adalah bintang pvar. Ingat, setiap ada kata atau maksud saya adalah simbol bintang di depannya, berarti dia akan menunjuk isi alamat ya, menunjuk isi alamat, dimana pvar tadi sama dengan danvar, berarti bintang pvar isinya adalah alamat var ya, alamat var berarti alamatnya 2, mungkin sekian-sekian 44 sekian ya. Nah, alamat tersebut isinya berapa? Maka ketahuan isinya adalah 2 ya. Maka kalau dicetak bintang pvar yang muncul adalah 2 ya, kecuali kalau kalian mencetak pvar berarti yang muncul adalah alamat var tadi ya. Kalau yang dicetak adalah bintang pvar, maka yang muncul adalah nilainya var ya. Oke, kenapa nilai? Karena yang ditunjuk adalah nilai dari alamatnya 2. Siapa isinya adalah 2. Nah, itu ya. Sama juga pada saat kita menginisialisasikan misalnya bintang pvar sama dengan 109. Jelas kalau di cout kan var-nya berarti sama dengan 109 ya. Sekarang karena bintang pvar isinya adalah 109, berarti var isinya adalah 109. Kalau di cout bintang pvar jelas isinya sudah ketahuan bahwa dia 109. Oke. Itu penjelasannya ya. Jadi ini pada saat di compile inilah hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Ukuran memori pointer. Jadi untuk mengukur sebuah pointer, setiap kita mendirikan pointer itu akan membutuhkan memori, dan besar memori itu sama pada setiap tipe data yang digunakan. Jadi besar memori pada pointer tergantung pada mesin compiler. Jadi pada saat mesin compiler kita merupakan 32 bit, maka pointer akan memakan memori sebanyak 4 byte. Dan sedangkan kalau 64 bit maka memakan memori sebanyak 8 bytes ya. Ini caranya untuk mengukur memorinya bisa menggunakan size of ya. Ini kalian bisa pakai ini size of, misalnya saya mencobanya menggunakan Borland, berarti nanti yang akan muncul di cout-nya adalah 4 karena Borland adalah compiler yang 32 bit. Oke. Kita lanjut. Jadi di dalam pointer, jadi ini pointer tersebut bisa kita lakukan aritmatika atau kita bisa menyimpan alamat memori, dan aritmatika adalah operasi dasar dari matematika. Jadi pada pointer kita digunakan untuk menggunakan operator aritmatika. Nah, yang di sini dimaksud adalah pointer aritmatika ini atau operator aritmatika pada pointer ini bukanlah nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer, tapi nilai pointer itu sendiri, nilai yang berbentuk alamat memori. Jadi di dalam C++ kita dimungkinkan untuk mengoperasi nilai dari pointer, tapi operator yang dimungkinkan hanya penambahan dan pengurangan. Jadi di dalam pointer kita boleh melakukan penambahan atau pengurangan, misalnya plus, min, plus, min, nilai dari pointer tersebut. Oke, jadi contohnya di sini bagaimana caranya kita akan melakukan penjumlahan misalnya atau pengurangan. Sintaknya bisa seperti ini, pin plus p double min p char dan seterusnya, dan bisa juga kita sama pin sama dengan pin plus 5 ya. Ini contoh penulisan.
Jadi pada saat misalnya kita punya sebuah program di sini integer var sama dengan 2, bintang p var sama dengan dan var ya, berarti bintang p var akan menunjuk alamat dari dan var ya. Jadi pada saat p var ditampilkan, p var isinya adalah alamat ya. P var isinya adalah alamat dari bintang var. Nah, pada saat p var plus maka dia akan menampilkan alamat yang baru ya, karena dia menambahkan alamat dari p var. Jadi pada saat deklarasi variabel var isinya adalah 2. Ini ya, alamat var atau dan var ini adalah sekian ya, alamat dan var adalah 0x0019ff48. Pada saat pendeklarasian p var ini adalah variabel biasa ya, yang akan menampung alamat yang lain ya. Nah, jadi p var ini adalah variabel biasa yang akan menampung alamat yang lain. Karena bintang p var sama dengan dan var, maka p var berisi alamat var atau p var isinya adalah sekian ya, karena di variabel biasa. Nah, pada saat dia bilang bintang p var, ini adalah nilai yang ditunjuk oleh alamat sekian, yaitu berapa nilainya? 2 ya. Jadi p var di sini ada bintang p var adalah nilai yang ditunjuk oleh alamat ini. Siapa isinya? Adalah 2 ya. Dari mana tahu 2? Karena di sini var sama dengan 2 dan bintang p var adalah variabel pointernya. Oke. Jadi ketika menambah p var plus maka akan ditambah nilainya sesuai dengan tipe data yang digunakan. Jadi apabila menggunakan integer, maka alamat yang bertambah atau berkurang sebanyak 4 tingkat, sedangkan char 1 tingkat ya. Jadi di sini yang ditambahkan ini kan jadi berubah ya, karena sudah ada p var plus. Yang ditambahkan adalah alamat memorinya. Nah, karena kita menggunakan integer, maka alamat memori akan bertambah 4 tingkat. Sedangkan kalau menggunakan karakter, dia hanya akan bertambah 1 tingkat. Tapi semua itu sebenarnya hanya meningkat atau menurun sebanyak 1 ya. 1 di sini bukan merupakan tingkatan angka, tapi merupakan 1 tingkatan memori. Jadi peningkatan dan penurunan nilai pointer tetaplah meningkat dan menurun 1 tingkat memori, bukan angka ya. Dan besar memori itu tergantung pada besar tipe data. Jadi maksudnya di sini dia hanya akan menambah atau mengurangi 1 blok saja, 1 blok memori saja. Dia tidak akan maksudnya menambah 4 blok memori ya. Kita bisa lihat pada slide berikutnya di sini. Jadi misalnya saya punya variabel mychar jadi akan bernilai 1001 karena dia kalau char dia akan bertambah 1 tingkat ya. Terus di sini myshort dia bertambah 2 tingkat dan mylong dia bertambah 4 tingkat. Jadi alasannya ketika terjadi pertambahan maka ditambahkan dengan tipe yang sama seperti yang didefinisikan berupa ukuran dalam bytes-nya ya. Oke, di sini ada penjelasan tentang null pointer. Ada suatu kata kunci yang dapat Anda gunakan untuk menginisialisasi dengan nilai kosong. Kata kunci itu adalah null. Ya, null adalah preprosesor makro berasal dari bahasa C yang di dalamnya berisi 0. Null sangat berguna untuk mengosongkan nilai dari suatu variabel. Null tidak hanya untuk digunakan pada variabel pointer, kata kunci null juga dimungkinkan digunakan pada apa saja dimanapun itu dan akan tetap memiliki nilai atau fungsi yang sama. Nah, jadi null ini hanya untuk mengosongkan saja, yang mengosongkan apa tadi isi pointer. Jadi misalnya bintang P sama dengan 0, si out P, jadi dia akan berisi kosong kembali. Jadi
di sini saya akan melanjutkan operasi pada pointer yang lain. Jadi bagaimana kalau pointer tersebut pada array? Jadi gimana mengoperasikan array menggunakan pointer? Nama array yang ditulis tanpa indeks menyatakan alamat elemen pertamanya. Ya, gunakan operasi aritmatika pada pointer. Jadi gimana mengakses elemen array-nya? Misalnya array x dan pointer p sama dengan x. Jadi alamat masing-masing elemen di sini dapat dituliskan pada elemen ke-1 misalnya dan x ke 0 atau x plus 0 atau p plus 0, bebas ya. Jadi di sini bisa diganti-ganti ya, x ke 0 atau x, ini juga x ke 1 atau x plus 1 ya, boleh ya. Jadi ini bisa x aja dan x aja, ini berarti bisa x plus 1 ya di dalam kurung siku, dan seterusnya. Ini kalau elemen ke n. Jadi isi array tersebut dapat diakses seperti ini ya, x ke 0 atau bintang x plus 0, bintang p atau bintang p plus 0 sama ya. Ini juga maksudnya yang di atas ini bisa diakses dengan yang seperti ini ya. Jadi x plus 0, jadi dan x plus 0 dan p plus 0 sama kalau ini bintang x plus 0 dan seterusnya ya. Jadi alamat ini untuk alamat ya, alamat sekali lagi ini adalah kita bisa pakai dan kalau mengakses isi array-nya kita bisa pakai bintang. Oke, contohnya, jadi contoh ini ada, kalian bisa coba ya, ini misalnya saya punya karakter S, isinya adalah informatika. Saya punya variabel pointer PS. Jadi PS di sini sama dengan S. Jadi isinya PS berarti sama dengan S. Nah, pada saat saya akan mengakses yang pertama ya, karakter yang pertama, berarti ini kita bisa bintang PS ya, atau isinya PS tadi yang pertama tapi, atau PS plus 0. Nah, kalau kita menuliskan PS saja berarti dia akan mengambil karakter yang pertama. Contoh berarti ini nanti yang muncul adalah I, dan ini berarti karakter yang kedua PS plus 1. Oke. Terus ini juga sama, contoh yang lain kalian bisa coba. Oke. Perbedaan array dan pointer. Jadi pointer adalah variabel, sehingga jika PA adalah pointer dan A adalah array, dapat kita lakukan PA sama dengan A, yang identik dengan pernyataan PA sama dengan dan A ke 0 dan PA plus plus. Jadi pointer di sini, sehingga kalau misalnya PA adalah pointer dan A adalah array, kita bisa lakukan seperti ini. Ya, tadi seperti tadi ya, enggak ada masalah. PA sama dengan bintang atau dan A ke 0. Jadi array bukanlah variabel, sehingga tidak dapat kita lakukan A sama dengan PA dan A++. Ya, jadi yang bisa ditambahkan, dikurangi hanya PA-nya aja atau pointernya. Sedangkan kalau array nggak bisa di plus-plus seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Array of pointer. Kita dapat membuat sebuah array of pointer oleh karena pointer juga merupakan variabel ya. Jadi contohnya menyimpan string yang berbeda panjangnya. Jadi pointer sebagai array, jadi kita dapat membuat array yang dinamis digunakan dengan alokasi. Jadi fungsi alokasi atau malloc ini ada, kita pakai untuk alokasi memori dinamis. Kita bisa menggunakan malloc ya. Ini ada di stdlib.h. Jadi fungsi malloc digunakan untuk mengalokasikan sejumlah blok memori yang terdapat pada variabel pointer. Jadi jika alokasi berhasil dilakukan, maka mengembalikan alamat variabel pada blok memori pertama. Biasanya fungsi ini digunakan untuk membuat array secara dinamis dengan menggunakan variabel pointer. Jadi prototipe dari fungsi malloc adalah void malloc
integer jumlah byte-nya. Cara alokasinya, misalnya kita punya tipe data dan variabel pointer integer bintang A, jadi A di sini sama dengan integer bintang malloc 5 size of integer. Jadi dia di sini ini penulisannya seperti ini, isinya adalah 5 byte ya. 5 di sini integer jumlah byte-nya ya, tadi size of-nya. Jadi ini contohnya. Jadi pada saat kita menginginkan mendefinisikan atau membuat sebuah memori yang dinamis untuk sebuah array multidimensi atau satu dimensi, kita bisa menggunakan malloc ya. Jadi malloc di sini ada di stdlib.h. Jadi misalnya kita punya variabel pointer bintang A sama dengan integer bintang, malloc isinya 10 ya. Berarti yang dipakai adalah 10 byte. Jadi bintang A misalnya 1, bintang A plus 1, 2, dan seterusnya. Ini berarti dia akan mengisi setiap elemen dari array-nya ya. Jadi ini array ke-0, array ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana array ke-0 isinya 1, array ke-1 isinya 2, dan seterusnya. Jadi pada saat dia memprintf elemen ke-0, dia akan mencetak bintang A plus 0 ya, dimana nanti yang kecetak pasti 1 ya. Ini bisa juga bintang A saja. Setelah itu untuk free A ini adalah maksudnya pada saat sesudah kita mencetak semua misalnya atau kita sudah melakukan proses, kita bisa membebaskan memori tadi ya. Jadi tidak lagi dia berisi 10. Jadi kita bisa membebaskan memorinya. Oke, ini contoh penggunaan dari malloc. Jadi array yang menyimpan n angka dari user, ini kalian bisa coba array yang menyimpan string dengan panjang dinamis. Oke, ini bisa kalian coba menjadi latihan. Nah, bagaimana kalau menggunakan array multidimensi pada pada pointer ya. Jadi sebuah array 2 dimensi sebenarnya adalah array of array. Jadi mendeklarasikan array 2 dimensi dengan pointer, caranya adalah ini tipe data. Setelah itu kalian buat variabel pointernya, ini nama array-nya, dan banyak kolomnya. Jadi contoh misalnya seperti ini, integer bintang B, setelah itu kurung siku 4. Jadi mendeklarasikan array B dengan ukuran kolom 4 ya. Jadi yang dia lakukan, kolomnya adalah 4 dengan array-nya adalah B. Jadi jika kita membuat array 2 dimensi, misalnya saya akan membuat A 0, di sini barisnya adalah tak terhingga ya, maksudnya bebas berapapun, dan kolomnya adalah 20, identik dengan integer bintang A 20 ya. Di sini berarti ada array A dengan isi kolomnya adalah 20 ya. Pada saat di sini misalnya saya punya akan mendeklarasikan atau meninisialisasikan integer A 2, 3, berarti 2 baris 3 kolom, isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan saya punya variabel pointer P, dan P sama dengan A ke 0 ya. Jadi pada saat P sama dengan A ke 0, maka saya akan menampilkan di sini misalnya P plus 1, yang ditampilkan adalah P plus 1, berarti kita yang pertama adalah kolomnya ya. Kalian bisa coba nanti dan membuktikan kira-kira isinya apa dari variabel ini ya. Kalian bisa pakai cout karena di sini pakai yang stdio, dan jadi dia perintahnya adalah printf. Oke. Terus selanjutnya di sini ada banyak ini ya latihan, kalian bisa gunakan untuk latihan, atau nanti saya akan buatkan forum untuk kalian latihan setelah mendengarkan mendengarkan penjelasan dari saya. Besok kita akan tetap melakukan kuliah online ya, mungkin nanti linknya akan diberikan kemudian. Oke, itu saja. Apabila ada pertanyaan silahkan.
kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.